Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari peserta Latar CPNS Kabupaten Garut tahun 2021 gelombang 3 angkatan 15 CPSDN Regional Bandung kelompok 3 yang beranggotakan 1. Alfia Alto Faisal ST, 2. Muhammad Dwinofiko Kahadani ST, 3. Heti Agustin Melewati SPD, 4. Kemala Putri Hadayati SPD. Dalam kesempatan ini, kami akan membahas biografi tokoh milenial nasionalis. Kami memilih salah seorang generasi muda yang berasal dari Kabupaten Garut, yang sukses menjadi seorang petani. Nah, bukan hanya sekedar jadi petani, ia bisa disebut juga sebagai petani kekinian karena menerapkan metode modern yang inovatif dan lebih efektif. Siapa dia? Yaitu Rizal Fahreza. Dalam sistem pembahasan biografi tokoh milenial nasionalis tentang Rizal Fahreza, yang pertama ada kehidupan, kedua karir, tiga nilai nasionalisme, empat aktualisasi nilai nasionalisme pegawai negeri sipil. Yang pertama kita akan membahas tentang kehidupan seorang Rizal Fahreza. Rizal Fahreza ini lahir dan besar di Kabupaten Garut, Jawa Barat, dari pasangan Bapak Dik Sontani dan Ibu Leli Siti Syaidah. Tepatnya lahir pada tanggal 8 Mei 1991. Rizal Fahreza ini adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Selanjutnya yaitu pendidikan. Rizal Fahreza adalah lulusan terbaik Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor atau IPB tahun 2014. Setelah lulus dari IPB, Rizal berkesempatan mengikuti International Agriculture Internship program kerjasama antara IPB Indonesia dengan Amerika Serikat. Selama lebih dari 1 tahun berada di wilayah California, Amerika Serikat, Rizal mengaku banyak belajar budidaya jeruk untuk diterapkan di daerah asalnya. Lulus dari perguruan tinggi ternama tidak menjadikan Rizal Fahreza tergiur untuk menjadi pegawai di kantor seperti generasi muda kebanyakan lainnya. Keterkaitannya pada dunia pertanian menjadikan pengusaha muda pertanian yang sukses. Sejak tahun 2014, tepatnya pada bulan Februari, Rizal Fahreza berinovasi untuk membuka lahan kebun jeruk untuk dikunjungi masyarakat umum dengan konsep kebun edukasi dan agrowisata yang dikenal dengan nama Cilik. Kebun ini berlokasi di Kampung Lewi Erang, Desa Mekarsari, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Itu para pengunjung dapat meracik sendiri buah jeruk yang sudah matang, bahkan bisa bersuah foto dan telah menjadikan lokasi syuting. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karir dari Pak Rizal. Beliau memulai karir dengan perusahaan Dikdaya Agro Nusantara yang merupakan perusahaan yang beliau rintis sendiri. Perusahaannya sendiri dirintis dari sebelum beliau lulus. Jadi sebelum lulus beliau memang sudah berkutat di pertanian. Selanjutnya beliau merupakan co-founder dan CEO dari Koperasi Eptilu dari tahun 2016 sampai sekarang. Merupakan koperasi yang dirintis dengan sesama alumni IPB dan kakak kandungnya. Mereka berbagi tugas di koperasi tersebut. Perkembangan koperasinya pun dirintis dari tahun 2013 yang masih berupa kebun produksi dan kebun riset. Sedangkan di tahun 2015 sudah mulai melakukan penjualan di luar Garut. Juga sudah ada kebun edukasi. Kemudian di tahun 2016 barulah berbentuk koperasi Eptilu, di mana di situ ada agrowisata, tidak hanya menghasilkan jeruk, tapi juga menjadi salah satu destinasi wisata di Cikajang, di mana pengunjung bisa memetik langsung dan juga makan nasi liwet. Perkembangannya tidak berhenti di situ. Di tahun 2020 dengan inisiatif stakeholder terkait,
dikembangkan pertanian non-konvensional yang menggunakan pendekatan pentahelix, yaitu closed loop pertanian, di mana banyak stakeholder baik dari pemerintahan, akademisi, media, masyarakat, juga dari sektor bisnis. Penerapan closed loop ini juga menjadi percontohan nasional dan tahun 2021 ini sudah mulai diterapkan di Sukabumi. Kemudian koperasi ini juga menjadi wadah tidak hanya masyarakat sekitar yang menitipkan barangnya untuk diperjualbelikan di taman Eptilu tersebut, tetapi juga menjadi semacam komunitas dari petani-petani milenial, di mana di sana mereka mendapatkan kemudahan pembiayaan, modal dari bank, terus juga dari sarana pertanian seperti pupuk dan bibit. Kemudian juga ada pelatihan dan penyuluhan karena Eptilu ini juga menerapkan pengembangan teknologi informasi di pertanian, lalu juga diwadahi pemasarannya. Jadi petani tidak perlu khawatir produksi pertaniannya tidak ada yang beli. Selanjutnya beberapa penghargaan yang beliau dapatkan. Yang pertama juara 1 wirausaha muda pemula berprestasi tingkat nasional tahun 2016 dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kemudian menjadi duta petani muda Young Farmers on Top tahun 2016. Kemudian menjadi perwakilan Indonesia di Youth Social Entrepreneurs Award 2017 dari ASEAN. Kemudian juga beliau menjadi Duta Milenial Pembangunan Pertanian 2019 dari Kementerian Pertanian. Nilai-nilai nasionalisme. Yang pertama, gigih dan bekerja keras. Kegigihan dan kerja kerasnya dapat kita lihat dari cara Kang Rizal mengembangkan pertanian di kampung halamannya dengan mengelola lahan untuk produksi sayur dan buah. Kedua, mengembangkan rasa cinta dan bangga dengan bangsa Indonesia. Karena rasa cintanya terhadap Garut dan jeruk Garut, Kang Rizal ini ingin memajukan pertanian daerah asalnya dan juga menonjolkan komoditi khas Garut, yaitu jeruk Garut. Yang ketiga, memberi pertolongan kepada orang lain. Kang Rizal menggandeng 17 petani hortikultura di 6 kecamatan di daerah Garut. Tidak dipungkiri, hal tersebut mendatangkan lahan pekerjaan khususnya bagi petani Garut. Yang keempat, mewujudkan kemajuan yang merata. Kang Rizal melakukan pembinaan kepada para petani lain agar dapat tumbuh dan berkembang, sehingga dapat meningkatkan dan memajukan skill serta perekonomian para petani. Selanjutnya yaitu aktualisasi nilai-nilai nasionalisme dalam kehidupan PNS. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan, sehingga dengan demikian masyarakat atau suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Sama halnya seperti yang dicontohkan Bapak Rizal Fahreza, beliau lahir di Garut, kemudian menimba ilmu di IPB dan mendapatkan program magang di Amerika selama kurang lebih 13 bulan. Setelah itu, beliau tidak lupa bangsanya sendiri. Ilmu yang beliau dapat, beliau kembangkan di Indonesia, tepatnya di kampung halamannya di Garut. Beliau membuka usaha pertanian kebun jeruk Garut dengan kegigihannya, tekad, dan cita-cita yang kuat, serta bekerja sama dengan petani lokal dan membuka agrowisata yang secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian penduduk sekitar. Bapak Rizal Fahreza berhasil merubah konsep bahwa untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi harus berada di kota. Beliau berhasil menjadi petani milenial di tanahnya sendiri, yaitu di Kabupaten Garut. Hal inilah yang penting dan patut dicontoh untuk ASN, sebagaimana kita ketahui bahwa ASN mempunyai fungsi yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, berorientasi kepada kepentingan publik, dan berintegrasi tinggi. Dalam hal sebagai pelaksana kebijakan publik, beliau merupakan hasil dari program pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya, salah satunya yaitu program Wirausahawan Muda Pertanian atau PWMP, sehingga menjadi duta petani ASEAN. Dalam hal berorientasi pada kepentingan publik, Bapak Rizal Fahreza membagikan ilmu yang beliau dapat untuk dikembangkan oleh petani-petani lokal dan bahkan untuk petani-petani Nusantara yang tujuannya yaitu untuk meningkatkan derajat hidup petani Indonesia. Dalam hal berintegrasi tinggi,
Bapak Rizal Fahreza mengajarkan kita bahwa dengan kerja keras, kegigihan, tekad, dan cita-cita yang kuat akan menghasilkan suatu hasil yang optimal. Itulah beberapa contoh yang dilakukan Bapak Rizal Fahreza dan wajib kita teladani untuk menjadi ASN yang punya intelijensi tinggi sebagai pelayan publik. Itu saja yang mungkin bisa kami presentasikan. Lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.